Bayangkan, sebuah kawasan industri raksasa yang setiap harinya menggerakkan jutaan ton nikel, miliaran dolar transaksi, dan ribuan pekerja keluar masuk tanpa henti. Hiruk-pikuk yang terlihat normal dari luar, ternyata menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas sebuah kisah yang sedang mengguncang Indonesia, sebuah krisis besar yang tidak boleh kita abaikan. Sebelum mulai, jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Semua bermula dari satu temuan mengejutkan, bandara yang beroperasi tanpa perangkat negara. Tanpa bea cukai, tanpa imigrasi, tanpa airnav. Seolah ada negara di dalam negara, berdiri diam di jantung industri strategis bangsa. Dan ketika laporan itu tiba di meja Presiden, Prabowo terdiam. Ia membaca ulang, 2 kali, 3 kali, karena angka yang muncul di hadapannya bukan sekadar besar, tapi mengerikan. Kebocoran potensi kerugian mencapai ratusan triliun rupiah. Purbaya Yudisadewa, sang Menke baru yang dikenal keras pada mafia ekonomi, langsung dipanggil. Dan malam itu juga, sebuah keputusan diambil. Turun tangan, buka semuanya, apapun risikonya. Yang terjadi setelahnya, membuat industri panik, aparat terbelah, dan para pemain gelap mulai bergerak. Karena krisis bandara IMIP baru saja dimulai, tanah air mendadak bergetar oleh sebuah laporan rahasia yang muncul di meja Presiden Prabowo Subianto pada sebuah pagi yang tenang. Laporan itu tipis, hanya beberapa lembar, namun isinya cukup untuk membuat seluruh jajarannya terdiam. Di Morowali, tepatnya di kawasan industri raksasa PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), ditemukan sebuah bandara yang diduga beroperasi tanpa satupun perangkat negara, tanpa bea cukai, tanpa imigrasi, tanpa airnav. Tidak ada pengawasan, tidak ada negara. Sebuah pintu masuk strategis yang seharusnya dijaga ketat justru berdiri seperti wilayah asing di tanah Indonesia. Presiden membaca laporan itu berkali-kali. Semakin dibaca, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Bagaimana ini bisa terjadi? Sejak kapan? Siapa yang mengizinkan? Gumamnya, laporan itu tak menjelaskan detail teknis, justru membuat misteri ini semakin dalam. Prabowo memandang peta Morowali yang terpampang di meja, matanya menyusuri garis pantai, tambang, pabrik, dan akhirnya titik kecil yang menandai lokasi bandara tersebut. Titik itu terasa seperti lubang hitam di tengah kedaulatan negara. Laporan itu disampaikan oleh Menteri Pertahanan Safri Samsudin setelah meninjau latihan terintegrasi 2025 TNI di Morowali. Suaranya dalam, tegas, tanpa keraguan sedikit pun saat menggambarkan temuan tersebut. Ini anomali, Pak Presiden. Tidak boleh ada negara di dalam negara. Kata-kata itu menggantung di udara, memberi bobot yang tidak bisa dielakkan. Kalau benar yang ia temukan, maka Indonesia menghadapi potensi ancaman yang jauh lebih besar dari sekadar pelanggaran administrasi. Prabowo menegakkan tubuhnya di kursi. Dadanya mengembang menahan emosi. Dalam benaknya, ia tahu bahwa bandara bukan sekadar tempat pesawat mendarat. Bandara adalah pintu masuk manusia, barang, teknologi, bahkan ancaman. Beroperasinya bandara tanpa pengawasan negara seperti memberi akses bebas kepada siapapun untuk masuk atau keluar tanpa jejak. Tanpa kontrol, tanpa keamanan, tanpa kedaulatan, rumor mulai berhembus di kalangan pejabat tinggi. Ada yang mengatakan bandara itu sudah lama beroperasi dan tak tersentuh. Ada pula yang menduga aktivitasnya terkait pasokan industri bernilai triliunan rupiah. Namun rumor paling mencekam adalah dugaan bahwa bandara itu menjadi pintu masuk barang-barang bernilai tinggi yang tidak pernah tercatat dalam sistem negara. Jika benar, potensi kerugian negara bisa mencapai ratusan triliun rupiah. Prabowo memutuskan satu hal, ini tidak bisa dibiarkan 1 menit pun lebih lama. Ia memerintahkan agar Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa segera dipanggil ke istana. Saya ingin fakta, bukan dugaan, katanya. Dengan langkah itu, roda penyelidikan besar mulai berputar, dan Indonesia akan segera mengetahui betapa dalamnya masalah yang selama ini tersembunyi di balik gemerlap industri Morowali. Purbaya Yudisadewa sedang berada di ruang kerjanya ketika sebuah pesan pendek masuk ke ponselnya. Hanya 3 kata, segera ke istana. Tidak ada penjelasan lain. Sebagai Menteri Keuangan yang terbiasa menangani angka,
data, dan krisis ekonomi. Ia tahu pesan itu tidak pernah dikirim jika situasinya tidak genting. Purbaya berdiri, merapikan jasnya, dan bergegas menuju mobil dinas tanpa bertanya lebih jauh. Ia bisa merasakan sesuatu yang besar sedang menunggu. Sesampainya di ruang rapat utama istana, suasana terasa berbeda. Lampu tidak terlalu terang, layar besar menyala dengan citra peta Morowali, dan di ujung meja oval, Presiden Prabowo duduk dengan ekspresi yang sulit dibaca. Di sebelahnya, Safri Samsudin menatap layar dengan kedua tangan tertaut di belakang punggung. Ketika Purbaya masuk, Prabowo langsung menunjuk kursi di seberangnya. "Duduk, kita tidak punya banyak waktu." Tanpa basa-basi, Safri membuka laporannya. Ia menjelaskan temuan Bandara IMIP yang beroperasi tanpa perangkat negara. Tidak ada bea cukai, tidak ada imigrasi, bahkan tidak terhubung ke Airnav. Sebuah sistem operasi yang berdiri sendiri, di dalam wilayah Indonesia, namun tanpa kehadiran Indonesia. Purbaya mengerutkan dahi. Situasinya jauh lebih aneh dari yang ia bayangkan dalam perjalanan ke istana. Prabowo berkata dengan suara tenang, namun jelas mengandung kemarahan yang ditekan. Kalau benar tidak ada bea cukai di sana, negara bisa rugi ratusan triliun dalam hitungan tahun. Barang masuk tanpa pengawasan, uang mengalir tanpa tercatat, dan kita tidak tahu siapa saja yang keluar masuk. Purbaya menatap layar peta itu, mencoba membayangkan bagaimana sebuah fasilitas sebesar itu bisa beroperasi tanpa radar negara, dan bagaimana hal ini bisa lolos dari pantauan lembaga manapun. Purbaya lalu mengajukan pertanyaan tajam, sejak kapan ini berlangsung? Safri menggeleng, belum ada data pasti, tapi indikasinya, bukan baru. Ada pola yang terlalu teratur untuk disebut kebetulan. Hening menyelimuti ruangan. Semua orang memahami konsekuensi dari jawaban itu, ini bukan kecelakaan. Ini sistem yang sengaja dibangun. Akhirnya Prabowo mengambil keputusan. Purbaya, saya butuh Anda turun langsung. Audit total, kirim bea cukai, bongkar semua akses logistiknya. Negara harus hadir mulai detik ini. Purbaya mengangguk tanpa ragu. Baik, Pak Presiden. Kalau ada yang bermain di balik ini, saya pastikan mereka tidak sempat bersembunyi. Dengan itu, bab besar penyelidikan resmi dimulai, dan langkah pertama telah diambil. Purbaya tiba di Morowali dengan rombongan kecil namun penuh kewenangan, tim bea cukai elit, auditor anggaran negara, serta pengamat logistik yang biasa menangani kasus besar. Begitu turun dari pesawat, ia disambut suasana panas, aroma industri, dan aktivitas yang tampak normal dari luar. Namun Purbaya tahu, normalitas seringkali adalah topeng yang paling berbahaya. Ia langsung menuju kantor perwakilan daerah untuk menerima laporan awal. Dari luar, suasana tampak biasa. Dari dalam, semuanya tidak biasa. Di ruang rapat kecil yang dipenuhi peta dan berkas, tim lokal mulai menunjukkan informasi awal. Namun yang membuat Purbaya mengerutkan dahi adalah pernyataan dari kepala kantor bea cukai setempat, "Kami tidak punya otoritas di zona itu, Pak. Tidak ada mandat untuk masuk. Bahkan akses administratif ke sana dibatasi." Kata "dibatasi" membuat ruangan sontak menegang. Tidak ada kawasan industri yang secara hukum boleh membatasi akses negara. Tidak ada satupun. Bagaimana akses bisa dibatasi di wilayah Republik Indonesia? Tanya Purbaya, mencoba menahan nada suaranya yang meninggi. Pejabat lokal itu menelan ludah, lalu menjelaskan bahwa kawasan IMIP memiliki pengaturan khusus dengan banyak pintu masuk internal. Beberapa jalur tidak melalui gerbang umum, Pak. Tidak ada pos bersama. Mereka mengelola logistik sendiri. Jawaban itu justru menambah banyak pertanyaan ketimbang jawaban. Purbaya meminta rekaman penerbangan dan data logistik 5 tahun terakhir. Namun tim lokal kembali menjawab, "Tidak ada, Pak. Bandara itu tidak terhubung ke sistem nasional." Hening menyelimuti ruangan. Tidak ada data. Tidak ada tracking. Seolah bandara itu tidak pernah ada dalam catatan negara. Dan itulah yang paling berbahaya, keberadaan yang tidak tercatat adalah lahan subur bagi pelanggaran berskala besar. Sore itu, Purbaya memutuskan untuk langsung ke lokasi bandara. Dalam perjalanan, konvoi melewati pabrik-pabrik raksasa yang mengepulkan asap, truk-truk berlalu lalang membawa material tambang, dan pekerja yang seperti hidup dalam ritme mesin-mesin industri tanpa henti. Namun ketika jauh memasuki area dalam IMIP, suasana berubah. Jalan menjadi lebih sepi, pengamanan lebih ketat, akses semakin terbatas.
Disinilah ia mulai merasakan bahwa kawasan ini memiliki aturan sendiri. Ketika bandara itu akhirnya tampak di kejauhan, Purbaya memperhatikan sesuatu yang membuat langkahnya melambat. Tidak ada pos imigrasi, tidak ada bea cukai, bahkan tidak ada menara airnav resmi. Semua tampak seperti fasilitas pribadi raksasa, sunyi, tertutup, namun beroperasi penuh. Ini bukan bandara, gumamnya pelan. Ini pintu masuk yang diciptakan untuk tak terlihat. Hari itu, Purbaya tahu satu hal, apapun yang tersembunyi di tempat ini, skala dan dampaknya jauh lebih besar dari yang dibayangkan di istana. Hening menyelimuti lantai 13 Kementerian Keuangan ketika Purbaya Yudisadewa memanggil tim intinya. Tak ada suara selain pendingin ruangan yang mendesis pelan, seolah ikut menahan napas. Di hadapan layar besar yang menampilkan grafik keuangan IMIP yang anjlok tajam, Purbaya berdiri tegak. Ini bukan sekadar bocor, ujarnya dingin. Ini perampokan sistematis. Para analis menelan ludah. Mereka sudah sering menghadapi kasus besar, tetapi kali ini berbeda. Skala kerugiannya tidak masuk akal. Purbaya memutar rekaman laporan rahasia, bukti alur dana gelap, manipulasi biaya logistik bandara, transaksi lintas negara, dan indikasi keterlibatan konglomerat asing. Semua yang hadir terdiam. Angka kerugian yang muncul di layar berwarna merah, bergerak seperti denyut jantung yang kacau, ratusan triliun rupiah. Kalau ini dibiarkan, bukan cuma IMIP tumbang. Neraca negara bisa meledak, kata Purbaya. Nada suaranya tidak meninggi, tapi justru itu yang membuat semua merinding. Ia memutuskan langkah ekstrim, membentuk satuan tugas ekonomi tingkat tinggi, gabungan analis fiskal, detektif pajak, auditor perbendaharaan, dan pakar alur dagang. Mereka bukan sembarang birokrat, mereka adalah orang-orang yang namanya jarang muncul ke publik, tapi hasil kerjanya pernah menyelamatkan anggaran negara miliaran dolar. Kalian turun malam ini, tegas Purbaya. IMIP harus dibongkar dari dalam. Ruangan langsung berubah atmosfernya, dari rapat biasa menjadi operasi rahasia. Beberapa anggota tim keberatan. Pak, ini akan memicu konflik dengan banyak pihak, kata salah satu analis senior. Bandara IMIP itu sarang kepentingan internasional. Kita bisa kena tekanan diplomatik. Purbaya menjawab sambil menyilangkan tangan, kalau kita takut, negara yang kalah. Kalau kita diam, mereka makin berani. Kata-katanya memotong keraguan seperti pedang dingin yang menebas udara. Malam itu Jakarta diterpa hujan deras ketika mobil-mobil hitam tanpa plat resmi keluar dari basement Kemenkeu. Mereka bergerak cepat menuju markas investigasi sementara, yang disamarkan sebagai pusat data logistik. Di dalam mobil, para anggota Satgas memegang tablet penuh dokumen rahasia, kontrak tersembunyi, data pembiayaan palsu, jejak transaksi yang mencoba disamarkan lewat jaringan perusahaan cangkang di luar negeri. Semua tampak seperti puzzle besar yang selama ini disembunyikan dengan rapi. Purbaya berdiri di depan jendela kantornya, memandangi lampu Jakarta yang berpendar dalam hujan. Ia tahu langkah ini akan mengundang badai. Mafia ekonomi yang menguasai IMIP tidak akan tinggal diam. Tapi ia juga tahu, jika negara mundur satu langkah saja, kelompok itu akan menghabisi miliaran dolar sumber daya tanpa pernah tersentuh. Kita mulai perang ekonomi, gumamnya pelan. Dan mereka akan tahu, kita tidak main-main. Pagi itu, Istana Negara terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Presiden Prabowo berjalan cepat menuju ruang rapat terbatas dengan wajah tegang. Di meja oval besar, dua sosok sudah menunggu, Kepala BIN, dengan mata tajam penuh kalkulasi, dan Panglima TNI, berdiri tegap seperti dinding besi. Begitu Prabowo duduk, pintu langsung dikunci dari dalam. Tak ada wartawan, tak ada staf tambahan, hanya 3 orang yang kini menanggung beban keamanan negara. Kita punya masalah besar, ucap Prabowo tanpa basa-basi. Ia menayangkan laporan intelijen terbaru yang ia terima 1 jam sebelumnya, meningkatnya aktivitas pihak asing di sekitar kawasan IMIP dan pola komunikasi yang mencurigakan dari beberapa petinggi korporasi internasional. Bandara IMIP bukan sekadar infrastruktur, kata Prabowo. Di situ ada jalur logistik yang mereka kontrol. Dan sekarang, dengan Purbaya turun tangan, mereka mulai panik dan agresif. Kepala BIN mengangguk pelan. Kami mencium adanya upaya sabotase finansial, ujarnya. Termasuk kemungkinan operasi intel asing yang mencoba memengaruhi kebijakan kita. Panglima TNI memukul ringan meja dengan tangan terkepal.
Jika benar ada keterlibatan pihak luar yang mengacaukan bandara vital nasional, itu sudah masuk level ancaman strategis. Prabowo menatapnya dalam, "Saya tahu, karena itu saya panggil kalian. Ini bukan sekadar skandal ekonomi lagi. Ini ancaman terhadap kedaulatan." Kata-kata itu menggema di ruangan, membuat ketegangan makin tebal. BIN dan TNI kini sadar, negara mungkin menghadapi salah satu operasi ekonomi politik terbesar dalam dekade terakhir. Prabowo kemudian memberikan instruksi langsung kepada BIN. Ia memerintahkan pembentukan tim intel lapangan tertutup yang akan menyusup ke jejaring finansial IMIP, termasuk memeriksa hubungan gelap antara pejabat lokal dan aktor asing. Kepada TNI, ia meminta pengawasan teritorial yang ditingkatkan, terutama pada mobilitas logistik dan udara di sekitar bandara. "Kita tidak mengirim pasukan tempur," jelasnya. "Tapi kita akan menjaga langit dan tanah kita, sebelum yang lain mencoba memanfaatkannya." Kepala BIN mengeluarkan dokumen tipis dari tasnya, laporan singkat yang belum sempat diproses. "Pak Presiden," katanya pelan, "ada indikasi bahwa kelompok ekonomi yang terlibat ini punya kedekatan dengan jaringan yang lebih besar, jaringan yang selama ini menghindari radar kita." Prabowo mengerutkan dahi. "Seberapa besar?" Kepala BIN menatap langsung. "Cukup besar untuk menggoyang harga komoditas nasional." Ruangan kembali senyap, bahkan dering AC pun terasa seperti suara teriakan. Akhir pertemuan itu ditutup dengan pernyataan keras Prabowo. "Siapapun yang bermain dengan uang negara, sedang bermain dengan api." Ia bangkit dari kursinya, meninggalkan kedua pejabat itu dengan beban keputusan yang berat. Di luar, matahari pagi mulai naik, tapi atmosfer negara justru semakin gelap. Krisis IMIP bukan lagi isu fiskal. Ini telah menjadi pertarungan terbuka antara negara, mafia ekonomi, dan kekuatan asing. Sejak kembali dari Morowali, Purbaya Yudisadewa langsung bergerak tanpa menunggu sehari pun. Ia memimpin rapat darurat di Kemenkeu dan memerintahkan pembentukan Satuan Tugas Bea Cukai Khusus Morowali. Tetapi begitu surat tugas akan dikirimkan, sesuatu yang aneh terjadi, sistem administrasi pusat tiba-tiba melambat. Surat izin terhambat, notifikasi internal hilang, bahkan beberapa pejabat yang harus menandatangani dokumen mendadak tidak bisa dihubungi. Purbaya menatap layar laptopnya dengan napas panjang. "Ini permainan lama," gumamnya. "Tembok administrasi." Ia tahu betul pola ini. Bertahun-tahun mafia ekonomi menutupi aktivitas mereka bukan dengan aksi dramatis, tetapi dengan birokrasi yang diperlambat sengaja. Surat ditahan, dokumen diputar, tanda tangan digantung. Semua terlihat legal, padahal itu strategi menunda aksi negara. "Baiklah," kata Purbaya. "Kalau mereka menutup pintu, saya dobrak jendelanya." Ia lalu memanggil seluruh pejabat eselon tinggi untuk briefing langsung, tanpa perantara. Suasana ruangan mendadak tegang seperti ruang operasi militer. "Mulai hari ini," kata Purbaya sambil berdiri, "kita jalankan jalur cepat. Semua prosedur resmi tetap sah, tapi tidak ada lagi ruang untuk alasan tidak bisa diproses. Saya akan pantau setiap berkas secara real time." Banyak pejabat terdiam. Ada yang terlihat gugup, ada yang saling pandang. Namun Purbaya tak memberi celah. Ia mengunci mereka dalam ritme kerja yang ketat, membongkar satu persatu hambatan administratif yang ternyata sudah mengakar bertahun-tahun. Dalam hitungan jam, surat tugas yang sebelumnya tak bergerak kini meluncur cepat. Di hari yang sama, ia menggelar konferensi pers mendadak. Dengan bahasa lugas, ia menegaskan bahwa negara akan hadir di Morowali tanpa kompromi. "Kita tidak akan biarkan 1 sentimeter pun ruang yang tidak berada dalam kendali negara," ujarnya di depan kamera. Namun setelah selesai bicara, salah satu stafnya berbisik, "Pak, ada tekanan dari beberapa pihak agar kita menunda keberangkatan tim." Purbaya tersenyum tipis. "Justru itu alasan kenapa kita harus berangkat hari ini." Sore harinya, Purbaya sendiri mengantar tim Bea Cukai yang pertama ke bandara keberangkatan. Ia menyalami satu persatu petugas, muda, tegas, dan penuh semangat. Namun di balik keberangkatan itu, laporan intel internal yang diterimanya menunjukkan peningkatan aktivitas logistik di IMIP. Seolah ada pihak yang sedang membersihkan jejak. "Mereka tahu kita datang," pikir Purbaya. Dan mereka mulai ketakutan. Tembok administrasi mungkin berhasil memperlambat langkahnya, tapi tidak menghentikannya. Malam itu, ketika gedung Kemenkeu sudah mulai kosong, Purbaya duduk sendirian di ruang kerjanya.
Lampu redup, laptop terbuka, dan tumpukan dokumen berada di sampingnya. Ia menatap laporan-laporan yang menunjukkan pola transaksi mencurigakan, seakan ada aliran uang yang sengaja disembunyikan melalui jalur bandara. Ratusan triliun, gumamnya, dan mereka pikir bisa menyembunyikannya dari negara. Cahaya lampu memantul di kacamatanya saat ia mengetik perintah terakhir untuk esok hari, percepatan operasi. Tidak ada mundur. Malam itu, markas kecil BIN di Jakarta Selatan berubah menjadi pusat komando yang hidup 24 jam. Kepala BIN memerintahkan pembentukan unit bayangan Morowali, tim yang terdiri dari analis finansial, ahli cyber, dan agen lapangan berpengalaman. Ruangan penuh layar monitor yang menampilkan peta udara IMIP, data logistik, hingga pola komunikasi digital. Kita bukan hanya mencari bandara tanpa negara, kata Kepala BIN. Kita mencari siapa yang selama ini merasa lebih kuat dari negara. Instruksinya jelas, operasi berjalan tanpa suara, tanpa sorotan media, tanpa ruang untuk kesalahan. Di Morowali, 3 agen infiltrasi telah lebih dulu tiba. Mereka menyamar sebagai teknisi peralatan, petugas logistik, dan bahkan sebagai pekerja outsourcing. Setiap hari mereka menyusup ke area sekitar bandara, memotret pola mobilitas, mencatat kendaraan yang masuk keluar, hingga menganalisis jadwal pesawat yang tidak tercatat dalam sistem resmi. Ada pola mencurigakan, kedatangan pesawat charter yang tidak tercantum dalam database penerbangan nasional, bermuatan kontainer kecil yang langsung dibawa keluar tanpa pemeriksaan. Kegiatan ini sudah berlangsung lama, lapor salah satu agen. Dan mereka sangat percaya diri. Di pusat kendali Intel, analis menemukan sesuatu yang lebih mengkhawatirkan. Server sistem logistik bandara memiliki akses ganda yang terhubung ke luar negeri. Ini bukan sekadar kelalaian, ujar analis cyber. Ini desain. Ada pintu belakang. Peta alur data menunjukkan hubungan dengan sebuah perusahaan asing yang selama ini diketahui punya pengaruh besar dalam rantai pasokan industri nikel. Kepala BIN menarik napas panjang. Kalau data dan logistik dikendalikan dari luar, maka kedaulatan kita sedang dipreteli pelan-pelan. Sementara itu, Panglima TNI menyiapkan operasi pengawasan udara secara diam-diam. Drone berdaya jelajah tinggi diterbangkan di titik-titik yang tidak mencolok, memantau pergerakan pesawat dari ketinggian. Dalam salah satu rekaman, terlihat pesawat kecil mendarat di landasan IMIP tanpa lampu navigasi standar. Ini sudah bukan kesalahan teknis, kata Panglima. Ini operasi tersembunyi. Rekaman itu kemudian dikirim langsung ke meja Presiden Prabowo dan Menke Purbaya. Di Jakarta, Purbaya menerima laporan Intel itu dengan wajah muram. Ia menyadari ada hal yang jauh lebih besar dari sekadar ketiadaan bea cukai di bandara. Ada struktur finansial yang sengaja dibangun untuk menghindari negara. Ini bukan hanya soal devisa hilang, katanya pelan. Ini soal siapa yang menguasai Indonesia di masa depan. Laporan itu kemudian ia gabungkan dengan data dari Kemenkeu, membentuk potongan puzzle yang perlahan mulai tersusun. Menjelang tengah malam, ketika operasi lapangan semakin dalam, salah satu agen BIN mengirim pesan singkat yang membuat seluruh pusat komando terdiam. Kita menemukan jaringan dalam negeri yang melindungi operasi ini. Ada nama besar, tidak ada yang berani menyebutkan siapa. Tidak ada yang berani berspekulasi. Namun semua tahu, pada titik ini, operasi intelijen telah menyentuh lapisan kekuatan yang selama ini tidak terlihat. Dan dari sini, pertempuran sebenarnya baru dimulai. Kabar bahwa pemerintah menurunkan BIN, TNI, dan Kemenkeu sekaligus ke Morowali menyebar dengan cepat di kalangan pelaku industri. Dalam hitungan jam, gedung-gedung perkantoran korporasi besar di Jakarta dan Sulawesi Tengah berubah menjadi sarang kepanikan. Para direktur saling menelpon terburu-buru, beberapa mengadakan rapat darurat tertutup, sementara broker komoditas sibuk memantau pergerakan harga nikel yang mulai berfluktuasi liar. Ini pertama kalinya negara turun sekeras ini, gumam seorang eksekutif. Mereka tidak main-main, dan dari nada suaranya, jelas ia bukan sedang berspekulasi, ia sedang ketakutan. Di kawasan IMIP, aktivitas mendadak berubah. Truk-truk yang biasanya bergerak 24 jam kini berjalan lebih lambat. Kontainer yang biasanya langsung keluar dari area bandara kini menumpuk tanpa penjelasan. Beberapa operator logistik mulai menghapus data manifest lama dari sistem internal mereka, berharap bisa menyamarkan jejak. Namun justru tindakan panik itu yang membuat celah semakin jelas. Analis BIN yang memantau,
Dari jarak jauh langsung mencatat kejanggalan tersebut. Mereka stres, kata seorang analis. Dan stres membuat mereka ceroboh. Sementara itu, sejumlah perusahaan asing yang terlibat dalam rantai pasokan IMIP mulai mengirim pesan diplomatis halus kepada perwakilan mereka di Jakarta. Nada mereka tenang, tetapi isinya jelas mengandung kegelisahan. Mereka bertanya apakah pemerintah Indonesia berniat mengubah skema pengawasan, meninjau kembali aturan investasi, atau melakukan restrukturisasi kebijakan industri. Di balik pertanyaan itu, Prabowo dan Purbaya tahu, mereka khawatir operasi ini akan membuka seluruh struktur bayangan yang selama ini tak tersentuh. Pada saat yang sama, grup chat para pengusaha lokal yang terkait proyek IMIP berubah menjadi arena tuduh-menuduh. Ada yang menyalahkan manajemen kawasan karena membiarkan bandara beroperasi tanpa prosedur negara. Ada yang menuduh pejabat tertentu terlalu dekat dengan pihak asing. Ada pula yang mengaku sudah lama memperingatkan, tetapi diabaikan. Kita habis kalau negara buka semua data, tulis salah satu pesan yang kemudian bocor ke intelijen. Transaksi ratusan triliun itu tidak akan bisa ditutup-tutupi. Di internal IMIP sendiri, beberapa manajer operasional mulai bersiap menghadapi kemungkinan paling buruk, audit besar-besaran. Mereka mulai merapikan dokumen, menyiapkan jawaban standar, bahkan mempersiapkan narasi koordinasi salah paham. Namun mereka lupa satu hal, Purbaya sudah memiliki data mentah yang lebih akurat daripada laporan resmi mereka. Dan intelijen sudah lebih dulu mengamati gerakan mereka sebelum mereka sempat menghapus jejak. Menjelang malam, listrik di sebagian area industri tiba-tiba padam selama 17 menit. Tidak ada yang tahu apakah itu kebetulan atau sabotase internal. Namun satu hal pasti, ketika lampu kembali menyala, industri sudah tidak lagi berada dalam posisi aman. Mereka kini tahu, untuk pertama kalinya, negara sedang bergerak dengan kekuatan penuh. Dan hanya masalah waktu sebelum seluruh kedok mereka terbongkar di hadapan publik. Di tengah malam yang sunyi, Purbaya duduk di ruang kerjanya ditemani tumpukan laporan yang baru saja diterima dari tim analisis Kemenkeu dan BIN. Berkas-berkas itu tidak seperti laporan biasa, semuanya berisi pola transaksi yang tidak wajar, perpindahan dana lintas negara, dan penggunaan perusahaan cangkang yang tidak terdaftar dalam sistem fiskal nasional. Ini bukan sekadar penghindaran pajak, gumamnya. Ini arsitektur yang sengaja dibangun. Ia menggeser lembaran demi lembaran, menemukan pola yang saling terhubung, seperti jaring laba-laba raksasa yang selama ini bersembunyi di balik operasi industri. Salah satu temuan paling mencurigakan adalah aktivitas keuangan yang melibatkan serangkaian transaksi mikro, namun dilakukan ribuan kali dalam satu hari, metode klasik untuk menyamarkan aliran dana besar. Namun angka totalnya justru membuat Purbaya terdiam. Jika dikalkulasi, jumlahnya bisa mencapai ratusan triliun dalam beberapa tahun. Ia menutup mata sejenak. Kalau ini benar, Indonesia sudah kehilangan lebih banyak dari yang kita kira. Temuan ini begitu sensitif, sehingga ia memilih untuk membacanya tanpa mengirim ke sistem internal demi menghindari risiko kebocoran. Di pusat analisis intelijen, para ahli cyber telah memecahkan sebagian dari enkripsi jalur pembayaran yang terhubung ke operator tertentu di IMIP. Mereka menemukan akses server yang mengarah ke rekening-rekening di luar negeri yang tidak sesuai dengan laporan keuangan resmi perusahaan. Ada dua lapisan pembukuan, lapor salah satu analis. Satu untuk publik, satu lagi untuk operasi bayangan. Kepala BIN mengepalkan tangan. Berarti mereka sudah bermain jauh lebih lama dari dugaan awal. Temuan itu segera dikirim ke Prabowo dan Purbaya. Purbaya menggabungkan data intel itu dengan laporan fiskal yang dimilikinya. Dari situ muncullah pola rumit yang membentuk satu kesimpulan, ada jaringan keuangan yang sengaja dibuat untuk memotong peran negara. Pola ini tidak mungkin dilakukan oleh satu perusahaan. Tidak mungkin dilakukan oleh satu individu. Ini kerjaan kelompok besar dengan pengaruh dan sumber daya yang luas. Ia tahu, jika jejak ini dibuka total, industri yang terlihat kokoh itu bisa runtuh seperti bangunan tua yang kehilangan fondasi. Di saat yang sama, analis lapangan melaporkan keanehan lain. Beberapa transaksi yang sebelumnya rutin dilakukan melalui jalur bank lokal mendadak dialihkan ke perantara asing. Ada aktivitas penarikan tunai dalam jumlah besar, disusul penghapusan beberapa data pembukuan. Seperti ada yang sedang bersiap kabur, kata agen BIN melalui saluran komunikasi aman.
Tetapi yang paling mencurigakan, satu nama dalam laporan keuangan bayangan muncul berulang kali, nama yang sebelumnya tidak pernah ada dalam sistem. Nama itu langsung dicoret oleh Purbaya untuk ditinjau lebih dalam. Menjelang subuh, Purbaya menutup laptopnya. Dadanya berat. Temuan ini terlalu besar untuk diproses seorang diri. Ia sadar satu hal, jejak keuangan ini bisa menjatuhkan reputasi, mengacaukan pasar, bahkan mengguncang stabilitas politik jika dibuka sembarangan. Namun jika tidak diungkap, negara akan terus dirampok dalam senyap. Ini akan jadi babak tersulit, katanya pelan. Dan saya harus bicara langsung dengan Presiden. Bab berikutnya bukan hanya soal ekonomi, tapi soal keberanian menghadapi kekuatan yang selama ini bersembunyi di balik angka-angka. Langit Jakarta masih gelap ketika mobil hitam tanpa plat resmi memasuki kompleks istana. Tidak ada protokol, tidak ada kamera, hanya dua pengawal yang tahu siapa yang duduk di dalamnya. Purbaya turun dengan raut serius, membawa map tebal berisi temuan finansial yang ia kumpulkan sepanjang malam. Di dalam istana, Presiden Prabowo sudah menunggu. Lampu ruang rapat kecil itu sengaja diredupkan, menciptakan suasana seperti ruang strategi perang. Kita tidak punya waktu, ujar Prabowo begitu Purbaya masuk. Apa yang kamu temukan? Purbaya membuka map itu dan meletakkan puluhan lembar grafik, transfer bank, dan diagram alur uang. Prabowo membaca cepat, sementara rahangnya perlahan mengeras. Ratusan triliun, gumamnya. Ini bukan sekadar kebocoran fiskal. Ini penjarahan yang sistematis. Purbaya mengangguk pelan. Struktur finansial mereka terlalu rapi, Pak. Mereka punya jaringan di dalam dan luar negeri. Mereka memanfaatkan celah hukum dan tempat-tempat tanpa pengawasan negara. Prabowo mengerti maksudnya, Bandara IMIP hanyalah salah satu pintu. Kepala BIN kemudian masuk, membawa laporan intel terbaru. Dalam laporan itu, tercatat adanya peningkatan komunikasi antara beberapa aktor industri dengan kontak asing. Bahkan ada indikasi bahwa mereka berusaha mengalihkan dana ke yurisdiksi berbeda dalam 48 jam terakhir. Mereka mulai panik, kata Kepala BIN. Gerakan mereka tidak sehalus sebelumnya. Prabowo menatap kedua pejabat itu. Artinya kita masih punya waktu, tapi tidak banyak. Suasana semakin tebal oleh urgensi. Panglima TNI kemudian bergabung, membawa rekaman drone yang menunjukkan peningkatan aktivitas di sekitar Bandara IMIP. Ada truk yang bekerja semalaman, kontainer dipindahkan tanpa lampu, dan seseorang terlihat mengawasi area dengan peralatan komunikasi yang tidak biasa. Ini mirip persiapan evakuasi data atau aset, jelas Panglima. Prabowo mengetuk meja. Mereka sedang mencoba menghapus bukti. Semua orang di ruangan itu tahu, ketika sebuah jaringan bayangan mulai menyingkirkan jejak, berarti mereka siap melawan. Setelah mendengarkan seluruh laporan, Prabowo berdiri dan berjalan ke jendela. Di luar, matahari mulai naik. Perlahan, menerangi halaman istana. Kalian sadar, katanya tanpa menoleh, bahwa jika ini benar-benar kita buka, dampaknya akan mengguncang banyak pihak. Pasar bisa terguncang. Diplomasi bisa berubah panas. Beberapa orang akan merasa tersudut. Hening panjang mengisi ruangan. Tidak ada yang berani membantah. Karena semua tahu, keputusan yang akan diambil hari ini akan menentukan arah negara. Prabowo akhirnya kembali ke meja, menatap Purbaya, BIN, dan Panglima satu per satu. Mulai sekarang, katanya tegas, kita jalankan operasi negara. Tidak ada kompromi, tidak ada negosiasi. Semua pintu gelap harus kita buka. Ia menekankan satu kalimat yang membuat ruangan seperti membeku, jika mereka mau berperang dengan negara, maka negara akan membalas dengan penuh. Dan dengan itu, pertemuan rahasia di istana berakhir, meninggalkan atmosfer berat yang menandai bahwa konflik telah memasuki babak paling berbahaya. Pagi itu, seluruh kementerian dan lembaga strategis menerima perintah rahasia yang hanya berisi dua kata, operasi negara. Tidak ada penjelasan tambahan, namun semua pejabat tinggi langsung memahami artinya. Semua protokol dipersingkat, semua jalur birokrasi dibuka, dan semua tim intel serta fiskal diperintahkan bergerak serentak. Dalam hitungan jam, Indonesia berada dalam mode operasi penuh tanpa satupun media yang tahu. Negara bergerak dalam senyap, tetapi dengan kekuatan yang belum pernah digunakan sebelumnya di ranah ekonomi. Di Morowali, Satuan Tugas Bea Cukai tiba dengan pengawalan militer ringan. Mereka langsung memasang pos pemeriksaan,
menyegel gudang tertentu, dan meminta akses penuh ke seluruh dokumen keluar masuk barang. Reaksi industri, panik total. Ada yang pura-pura kooperatif. Ada yang tiba-tiba kehilangan dokumen. Ada juga yang mencoba mengulur waktu dengan alasan teknis. Namun semuanya sia-sia. Tim Purbaya bekerja seperti mesin yang sudah diperbaiki berkali-kali, cepat, tajam, dan tanpa ruang untuk negosiasi. Pada saat yang sama, tim Cyberbin menyusup lebih dalam ke server IMIP. Mereka menemukan data yang sebelumnya disembunyikan di dalam lapisan enkripsi ganda, rekaman transaksi udara, catatan kedatangan pesawat tidak tercatat, dan dokumen logistik rahasia. Mereka menyembunyikan jalur distribusi bahan mentah, lapor analis. Kalau ini bocor, publik bisa melihat bagaimana jalur ekonomi gelap selama ini beroperasi. Kepala BIN hanya menjawab, buka semua. Hari ini kita tidak boleh ragu. TNI AU meluncurkan 2 drone pengintai tambahan untuk memonitor aktivitas udara. Salah satu drone menangkap gambar pesawat kecil yang tampak bersiap lepas landas dengan kontainer misterius. Panglima langsung mengirim instruksi, tahan keberangkatan. Dalam hitungan menit, petugas gabungan mendatangi landasan. Kontainer itu kemudian dibuka, berisi tumpukan hard drive, dokumen keuangan, dan log transaksi yang selama ini menjadi jantung operasi bayangan. Ini dia, ujar salah satu petugas, suaranya bergetar. Ini bukti yang mereka coba selamatkan. Di Jakarta, Purbaya memantau semuanya melalui layar lebar di ruang kendali Kemenkeu. Setiap data yang masuk membuatnya semakin yakin bahwa operasi ini berada di jalur yang benar, tetapi juga berbahaya. Karena semakin banyak data terbuka, semakin jelas siapa saja yang selama ini terlindungi oleh jaringan ini. Ada nama pengusaha besar, ada perusahaan perantara, ada broker asing, bahkan ada indikasi keterlibatan pihak-pihak yang selama ini dianggap tak tersentuh. Menjelang malam, laporan final hari itu masuk ke meja Presiden Prabowo. Jumlah bukti yang terkumpul begitu besar sehingga harus dipisahkan ke dalam 3 jalur investigasi khusus. Prabowo memandang laporan itu lama, lalu berkata pelan, kita tidak sedang menangkap pencuri. Kita sedang membongkar kerajaan gelap. Dan pada malam itu juga, ia memutuskan bahwa esok hari, negara akan mengumumkan langkah terbesar dalam operasi ini, sesuatu yang akan menentukan masa depan IMIP dan kekuatan ekonomi Indonesia. 6 minggu setelah laporan investigasi final diserahkan, Indonesia tak lagi sama. Seluruh kementerian, lembaga, dan bahkan perusahaan raksasa mulai bergerak, dipaksa menghadapi kenyataan baru, semua mata kini tertuju pada IMIP dan jaringan keuangan gelap yang selama bertahun-tahun beroperasi bebas tanpa hambatan. Media internasional menyorotnya, organisasi ekonomi global mengirim pertanyaan, dan publik menuntut keadilan yang transparan. Tak ada lagi ruang untuk menunda. Tak ada lagi ruang untuk pura-pura tidak tahu. Di istana, Prabowo menerima ringkasan terakhir dari Purbaya. Dokumen itu tebal, penuh angka, alur transaksi, dan nama-nama yang selama ini tak pernah muncul ke permukaan. Presiden membacanya perlahan, wajahnya tegang, hingga akhirnya ia meletakkan berkas itu dan berkata, kita selesaikan ini. Sampai ke akar. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, negara siap menghadapi jaringan raksasa yang selama ini dianggap mustahil disentuh. Keputusan itu mengguncang ruang politik Jakarta. Ada yang mendukung, ada yang panik, dan ada pula yang tiba-tiba menghilang dari radar. Di Morowali, perubahan terasa lebih cepat. Pengawasan baru diterapkan, sistem logistik dibongkar ulang, dan audit besar-besaran dilakukan pada setiap jalur dana yang keluar masuk kawasan industri. Banyak perusahaan terkejut melihat betapa besar kebocoran yang selama ini dianggap normal. Sementara itu, para pekerja yang selama ini tidak pernah didengar, akhirnya mulai melihat harapan baru, aturan baru, standar baru, dan keamanan kerja yang lebih manusiawi. Untuk pertama kalinya, suara mereka masuk ke dalam kebijakan nasional. Di ruang kerjanya, Purbaya menatap grafik ekonomi Indonesia yang mulai menunjukkan stabilitas baru. Meski badai besar baru saja selesai, ia tahu babak selanjutnya justru lebih berbahaya. Ada pihak yang memilih melawan, ada yang berusaha menyelamatkan diri, dan ada yang mencoba melakukan manuver untuk memutarbalikkan keadaan. Namun Purbaya tetap tenang. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Ia tahu negara sedang bergerak ke arah yang benar.
Dan ia tahu bahwa perubahan besar memang selalu memakan korban dari sisi mereka yang selama ini hidup dari kelicikan. Malam itu, Prabowo kembali memanggil Purbaya ke istana. Pertemuan berlangsung singkat namun syarat makna. Presiden menegaskan komitmennya, operasi lanjutan akan dimulai. Target berikutnya, arus logistik nasional, pelabuhan, dan jalur distribusi yang selama ini dipakai untuk memindahkan dana gelap ke luar negeri. Ini baru permulaan, ujar Prabowo. Purbaya mengangguk pelan. Ia memahami bahwa Indonesia sedang memasuki fase pembersihan yang paling besar dalam 2 dekade terakhir. Dan akhirnya, ketika fajar menyingsing, laporan final tentang krisis Bandara IMIP diumumkan ke publik. Isinya mengejutkan seluruh negeri, potensi kerugian ratusan triliun, jalur keuangan gelap lintas negara, manipulasi data ekspor-impor, hingga penyalahgunaan fasilitas industri yang selama ini dibiarkan berjalan. Media meledak, publik terbelalak, investor internasional menahan napas. Namun di balik kehebohan itu, sebuah bab baru Indonesia mulai ditulis. Sebuah era yang lahir dari keberanian Prabowo, kegigihan Purbaya, dan keberanian negara untuk menantang jaringan yang selama puluhan tahun dianggap tak terkalahkan. Krisis Bandara IMIP baru membuka satu pintu, dan di balik pintu itu masih ada banyak rahasia yang belum terungkap. Jika ratusan triliun rupiah bisa hilang tanpa jejak, pertanyaannya sederhana, berapa banyak lagi yang selama ini tidak kita ketahui? Indonesia tidak boleh kalah oleh permainan gelap, oleh kepentingan tersembunyi, atau oleh siapapun yang mencoba membangun negara, di dalam tanah air kita sendiri. Apa yang terjadi di IMIP hanyalah satu contoh, kita hanya punya 2 pilihan, diam, atau membuka semuanya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan tetap setia mengikuti kisah ini. Dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Karena yang akan datang, bisa jadi jauh lebih besar dari apa yang sudah kita lihat hari ini.